Langit Jakarta yang terlihat keruh setiap harinya menjadi pertanda kalau kondisi udara di Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Pada 26 Juni 2022 silam, menurut IQ Air kondisi udara di Jakarta 6 kali lebih buruk dari batas aman. Hal tersebut tentu dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Lantas apa yang terjadi pada tubuh ketika menghirup kondisi udara yang buruk? Dan bagaimana tipsnya ketika harus beraktivitas di luar ruangan dalam kondisi udara yang buruk? Dr. Feni Fitriani, spesialis paru, akan memberikan tipsnya untuk Anda di segmen Hidup Sehat Plus kali ini. Udara yang bersih adalah udara yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, serta sangat enak waktu kita menghirup udara. Kalau kita menghirup udara yang bersih, kita akan merasakan napas kita yang lega, udaranya sejuk, tidak ada rasa tidak nyaman di tenggorokan. Nah, itu ciri-ciri udara yang bersih yang biasanya kita dapatkan di daerah pegunungan atau pedesaan. Polusi udara Jakarta banyak dihasilkan dari asap kendaraan bermotor, pabrik, dan juga pembakaran sampah. Jika hal ini dibiarkan, langit Jakarta akan selalu terlihat keruh dan gangguan kesehatan pun akan muncul. Pengaruh udara terhadap tubuh mulai dari mata, hidung, saluran napas, itu biasanya yang paling sering terkena. Pada mata akan timbul rasa mata gatal, perih, tidak nyaman atau berair. Pada hidung juga timbul rasa gatal-gatal di hidung, hidung berair, ingin bersin-bersin, rasa tidak nyaman, hidung perih, dan di tenggorokan bisa menimbulkan batuk-batuk. Apabila sampai ke saluran napas yang lebih dalam, itu bisa menyebabkan sesak napas, rasa tidak nyaman di dada, bahkan bisa juga menimbulkan infeksi paru. Penyakit-penyakit yang mudah terpengaruh pada saat udara yang buruk adalah orang-orang dengan penyakit kronik yang ada gangguan oksigen. Pada kelompok yang rentan, yang mudah terpajan tadi, ada orang-orang yang sudah berpenyakit asma, penyakit PPOK. Nah, kelompok-kelompok ini mereka sangat rentan terhadap kualitas udara yang buruk. Pada orang asma, kalau dia terkena polusi udara yang jelek, maka asmanya akan mudah kambuh. Mudah kambuh, kualitas hidupnya terganggu, harus datang ke rumah sakit karena saluran napasnya makin menyempit sehingga perlu bantuan yang lebih lanjut di rumah sakit. Bahkan tidak jarang harus dirawat juga di rumah sakit. Begitu juga yang terjadi pada pasien PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik yang juga mirip dengan gejala asma. Dan biasanya pada PPOK ini kemungkinan perjalanan penyakitnya itu lebih buruk daripada penderita asma. Bahkan tidak jarang apabila disertai dengan infeksi paru yang berat itu bisa berakibat fatal. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menegaskan, jika kondisi udara yang buruk dapat merugikan masyarakat dan menyebabkan masalah kesehatan jika dihirup dalam jangka panjang. Lantas, penyakit apa saja yang rentan terpapar ketika menghirup udara yang buruk? Untuk membedakan kita berada di udara yang tidak bersih, itu akan terasa pada saat kita bernapas, itu kita cenderung batuk-batuk, mata tidak nyaman, hidung terasa tidak nyaman, dan bisa timbul rasa tercekik. Nah, itu udara yang tidak bersih. Contohnya pada saat kita berada di jalan raya yang penuh dengan asap kendaraan bermotor. Ada batas toleransi pajanan udara atau pajanan polusi yang bisa diterima oleh manusia. Berdasarkan Air Quality Index, itu udara yang bersih yang biasanya masih di angka 50. Nah, itu ditandai dengan warna hijau, itu aman buat semua orang. Nah, ada tanda hati-hati kalau sudah di atas 150 skornya, itu yang berarti tidak aman untuk kelompok-kelompok yang rentan terhadap penyakit pernapasan. Selain itu, ada lagi kelompok orang-orang yang dia sangat rentan terhadap polusi udara. Contohnya ibu hamil. Ibu hamil itu bisa mengganggu kehamilannya. Bayinya terganggu perkembangannya, terganggu pertumbuhannya. Kemudian anak-anak balita yang memang parunya belum berkembang baik, kalau terkena polusi udara atau udara yang buruk itu akan mudah terjadi ISPA, memperbesar risiko dia nanti menjadi asma di kemudian hari, dan tentu ISPA ini akan mempengaruhi angka mereka untuk absen di sekolah, tidak datang, bahkan juga perawatan itu tentu juga mengganggu kualitas hidupnya. Dan ada kelompok yang terakhir, kelompok lansia, orang-orang tua yang biasanya memang sudah lemah, punya beberapa penyakit komorbid
seperti misalnya dia punya penyakit jantung, penyakit diabetes, bahkan penyakit PPOK. Ini adalah kelompok-kelompok yang sangat rentan terpajan apabila mereka terkena polusi udara. Dan kelompok lansia yang biasanya sudah punya banyak penyakit komorbid lebih dari satu. Nah, misalnya mereka punya penyakit jantung, ada diabetes, ada PPOK, ada penyakit paru kronik. Gabungan di antara keduanya itu juga akan sangat terpengaruh oleh polusi udara. Bisa jadi penyakitnya makin memberat, keluhan sesaknya makin bertambah, harus dirawat di rumah sakit, dan itu juga membutuhkan biaya dan kadang sering berakibat fatal. Apabila keluhan tadi tidak segera ditangani, tentu akan menimbulkan efek yang makin mengganggu buat orangnya. Menghirup udara yang tidak sehat tentu dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi pada saluran pernafasan, terlebih bagi kelompok rentan seperti orang tua dan juga anak-anak. Lantas, bagaimana dengan orang yang sudah memiliki penyakit gangguan pernafasan? Adakah dampaknya bagi tubuh? Perlu kita ketahui, ada 80% penduduk di dunia ini hidup di daerah yang kualitas udaranya sudah tidak memenuhi standar, termasuk kita di Jakarta. Nah, konsekuensinya tentu kembali lagi kepada kelompok yang rentan, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok yang sudah punya penyakit seperti asma, PPOK, penyakit jantung atau komorbid yang lain, itu akan mempengaruhi penyakitnya jadi akan mudah kambuh. Untuk penderita asma, asmanya akan mudah eksaserbasi atau kumat, akan muncul suara napas mengi atau wheezing sehingga perlu pengobatan, mungkin obat semprotnya lebih ditingkatkan, bahkan perlu ke rumah sakit. Dan untuk orang PPOK atau lansia, biasanya juga konsekuensinya adalah perburukan dari penyakit yang sudah ada. Jadi untuk polusi udara, kelompok-kelompok inilah yang harus jadi perhatian baik oleh keluarganya ataupun oleh pasien itu sendiri, supaya bagaimanapun kualitas udara di sekitar kita, mereka lebih waspada terhadap gejala yang memburuk, lebih waspada untuk menggunakan obat-obat yang dianjurkan oleh dokter, dan juga segera berkunjung ke dokter terdekat atau ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mengetahui penyakitnya supaya tidak jadi berat dan berakibat fatal. Polusi udara menjadi penyebab buruknya kondisi udara di Jakarta. Lantas, bagaimana tips agar tetap sehat, walaupun masih harus beraktivitas dalam kondisi udara yang buruk? Untuk warga kota yang memang tinggal di daerah dengan polusi udara yang tinggi, ada beberapa tips yang harus dilakukan. Pertama, tentu menjaga kesehatan. Biasakan pola hidup bersih dan sehat, termasuk tidak merokok. Yang kedua, harus memahami bagaimana kualitas udara saat beraktivitas di luar rumah. Bisa kita ketahui, sekarang banyak aplikasi yang menunjukkan bagaimana kualitas udara di luar ruangan, sehingga pada saat Anda mau keluar rumah, Anda bisa tahu bagaimana kondisi di luar, apakah cukup aman untuk kesehatan atau tidak. Untuk Anda yang memang harus keluar rumah pada saat polusi udara tinggi, segera diperhitungkan berapa lama Anda harus berada di luar, dan kalau urusannya selesai, segera kembali ke tempat masing-masing. Dan penggunaan masker itu juga salah satu hal yang bisa membantu kita terhindar dari menghirup polusi udara yang ada di sekitar kita. Dan yang selanjutnya, buat orang-orang yang memang mempunyai penyakit kronik tadi seperti asma, PPOK, penyakit jantung, selalu mempersiapkan obat-obatan yang sudah dianjurkan dokter, sehingga apabila keluhan Anda terasa memberat, Anda gunakan obat tersebut. Apabila masih belum ada pertolongan atau belum ada perbaikan, segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Saya Dr. Feni Fitriani Taufik, spesialis paru, untuk Hidup Sehat Plus.